Untuk mengenang kemerdekaan negara kita Indonesia, berikut sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan status kemerdekaan dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis. Tujuan penjajahan tersebut adalah tidak lain untuk mengambil kekayaan Indonesia berupa rempah-rempah. Melihat hal tersebut, beberapa negara Eropa lainnya mulai merasa terdorong untuk ikut melakukan penjajahan di Indonesia dengan tujuan yang juga tidak jauh berbeda. Setelah bertahun-tahun berjuang melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, penjajah baru kembali datang ke Indonesia, yaitu bangsa Belanda. Lalu pada tahun 1602 Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang memiliki tujuan menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. Penjajahan yang dilakukan Belanda berlangsung selama 350 tahun. Tidak lama kemudian bangsa Jepang juga datang ke Indonesia, menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah. Hal tersebut terjadi setelah kedua pihak, dalam hal ini Belanda dan Jepang, melakukan perjanjian, sehingga Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sebagai sesama bangsa Asia, kedatangan Jepang mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat Indonesia, apalagi Jepang juga menjanjikan kedamaian. Akan tetapi berbeda jauh dengan apa yang diharapkan. Bangsa Jepang juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Bahkan terkesan jauh lebih sadis. Pada masa ini pula pemerintahan Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi yang benar-benar menyiksa rakyat Indonesia. Meskipun penjajahan Jepang tidak berlangsung lama, tetapi semangat perjuangan bangsa Indonesia semakin berkobar pada masa-masa menyakitkan tersebut. Perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia mulai dari perang sampai kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan dari pembentukan sejarah BPUPKI ini yaitu demi mempersiapkan segala usaha terkait upaya meraih kemerdekaan negara Indonesia. Tidak lama kemudian, BPUPKI digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai sejarah pembentukan PPKI. Pembentukan badan tersebut dilakukan 1 hari setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai yang lebih memfokuskan terhadap tujuan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari beberapa peristiwa penting. Peristiwa tersebut menjadi pemicu diumumkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Penyerahan Jepang terhadap sekutu terjadi setelah peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman di Hiroshima terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki beberapa hari setelah kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945. Di tanggal yang sama, pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wijodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Ketika peristiwa tersebut terjadi, meski disembunyikan oleh pihak Jepang,
kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Setelah itu, Syahrir memberitahukan kepada Khairil Anwar bahwa Nagasaki telah dibom atom dan juga Jepang telah menerima ultimatum menyerah. Dengan informasi tersebut, para pejuang bawah tanah kemudian bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bahkan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air. Ketika itu pihak dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal dengan golongan muda dan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir dan golongan tua pihak Soekarno dan Muhammad Hatta. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Peristiwa penting yang ketiga, proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi, dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang keempat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan hasil dari perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Prosesi tersebut berjalan dengan sangat lancar, dengan beberapa susunan acara yang juga telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh beberapa wali kota. Itulah tadi sejarah kemerdekaan Indonesia sampai akhirnya proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun telah dinyatakan secara resmi bebas dari belenggu penjajah, sejatinya hari itu adalah tantangan besar telah menanti bangsa Indonesia, yaitu berjuang mempertahankan kemerdekaan negara.